بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. Usianya baru 15 tahun. Saat sang hakim memutuskan, remaja ini sudah dianggap layak mengeluarkan fatwa. Sebuah kecerdasan yang luar biasa. Meski begitu, ia tak serta-merta puas dengan ilmu yang dimilikinya. Ia memilih untuk menggali ilmu lebih dalam. Maka setiap ia mendengar seorang ulama menguasai bidang ilmu, ia segera belajar darinya. Hingga ia pun tercatat sebagai orang yang paling banyak berguru. Hasilnya pun luar biasa. Tak lama berselang, namanya terus bersinar hingga gagasan-gagasannya diikuti kaum muslimin di dunia hingga kini. Dialah Imam Syafi'i, satu dari 4 imam besar yang mazhabnya diikuti kaum muslimin di dunia. Hidupnya penuh dengan karya, hidupnya penuh dengan keimanan, ketakwaan, kebaikan, nilai, dan seterusnya. Ini adalah orang yang dipuji oleh sekian banyak manusia sepanjang zamannya, oleh seluruh manusia. Ini adalah seseorang yang memiliki kemuliaan, dimulai dari nasabnya. Kemuliaan yang sungguh amat luar biasa, Quraisy, dan tidak tanggung-tanggung. Quraisy memiliki kedekatan nasab dengan Rasulullah Muhammad SAW. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris. Dia bernama Muhammad, ayahnya bernama Idris, dan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ini nasabnya adalah nasab Quraisy, berasal dari keluarga besar Al-Muttalibi. Al-Muttalibi memiliki, Al-Muttalib adalah satu dari 4 anak laki-laki dari Abdul Manaf. Abdul Manaf memiliki anak Hashim, yang ini adalah nasab Nabi SAW. Kemudian Muttalib, ini adalah nasab, diantara nasab Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian ada Naufal, kemudian ada Abdus Syams. Kedekatan nasab Al-Muttalib dengan kedekatan nasab Al-Muttalib dengan Hashim, inilah yang membuat seorang Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memiliki nasab yang sangat tinggi. Beliau dilahirkan di jalur Gaza. Kita mengenal hari ini Gaza adalah tempat kelahiran beliau. Beliau dilahirkan di bulan Rajab pada tahun 150 Hijriah. Lihatlah, ini satu catatan yang sungguh sangat luar biasa. Dia bernasab mulia Quraisy. Dia lahir di tempat yang diberkahi. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, bahwa Al-Masjidil Aqsa dan wilayah di sekitarnya adalah wilayah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu Gaza adalah merupakan salah satu wilayah negeri Syam hari ini. Masuk dalam kebesaran Syam dan masuk dalam kemuliaan Palestina, negeri jihad. Dia dilahirkan tahun 150 Hijriah, di mana para ulama mengatakan bahwa di tahun ini meninggalnya seorang ulama besar dan lahirnya seorang ulama besar. Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan bahwa lahir dan wafatnya 2 ulama ini bahkan di malam yang sama. مات الإمام أبو حنيفة النعمان ضاقت بغداد بالقادمين إليها. لا حول ولا قوة إلا بالله. خسارة المسلمين هائلة في هذا الفقيه العابد. ومتى كانت وفاته؟ الثلاثاء قبل الماضي. الثلاثاء؟ نفس اليوم الذي ولدت فيه محمدا. هكذا الدنيا يتعاقب عليها الموت والحياة. Wallahu alam, tapi yang jelas bahwa lahir bertahun yang sama, tahun 150 Hijriah, meninggalnya Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, ulama besar bidang fikih, pengikutnya disebut dengan memiliki madhab Hanafi, Imam Abu Hanifah. Kemudian lahirnya Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan ibunya Asy-Syafi'i juga berasal dari nasab Arab tetapi bukan Quraisy. Tapi ketika Asy-Syafi'i lahir rahimahullah ta'ala, beliau dilahirkan di kota Gaza, dilahirkan di Gaza dalam keadaan yatim karena tidak lama setelah dia dilahirkan ayahnya wafat.
إله أشهد أن لا Ibunya Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala adalah seorang wanita janda yang miskin, kemudian tinggal di jalur Gaza, dan tetapi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala diuntungkan dia memiliki ibu yang istimewa itu. Dan itulah mengapa menjadi pelajaran bagi setiap ibu muslimah, bahwa bisa jadi hitunglah tidak ada ayahnya sekalipun, dengan semua kekurangan, asal ibunya adalah wanita yang salehah, ibunya adalah wanita yang mengerti tentang pendidikan, maka mudah-mudahan anaknya lahir seperti Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dididik oleh sang ibu. Ibunya miskin, tidak punya harta, tetapi ibunya tidak pernah miskin orientasi, tidak pernah miskin cita-cita, tidak pernah miskin ilmu, tidak pernah miskin harapan. Jadi sangat disayangkan kalau hari ini begitu orang miskin harta, miskin segala-galanya, dan kemudian seakan tertutup semua kebesaran masa depan di kemudian hari. Itu tidak benar. Dan ini harus kita kembalikan, bahwa kebesaran milik siapapun kesempatan itu, milik si kaya, milik si miskin, milik orang yang bernasab tinggi, milik orang yang bernasab biasa, milik pejabat tinggi, milik masyarakat rakyat biasa, dan seterusnya. Islam selalu memberikan peluang kebesaran kepada siapapun. Dan lihatlah apa yang dilakukan ibunya. Ibunya memiliki strategi yang sangat luar biasa. Dia, sang ibu, di usia Asy-Syafi'i kurang lebih 2 tahun, baru selesai susuan. Dari Gaza, ibunya mengajak Asy-Syafi'i pindah ke Mekah. Satu alasannya, yaitu pindah nak kita ke Mekah, karena di Mekah ada nasabmu, nasab Quraisy. Jangan sampai kau kehilangan nasab. Hari ini buat kita pembahasan nasab, pembahasan yang teramat sederhana. Kita anak siapa, kita dari suku mana, dari keluarga besar apa, kita anggap biasa. Dalam Islam itu tidak biasa. Bacalah biografi Nabi SAW, sejarah sirah Nabawi dalam sirah Nabawiyah. Bacalah sejarah orang-orang besar. Nasab adalah sesuatu yang amat diperhatikan, penting sekali dalam Islam. Bahkan dari sanalah kita tahu siapa kita, dari sanalah kita tahu apa kebesaran kita. Dalam hadis Nabi menyebut nasab dengan 2 kalimat. Satu, nasab dengan nun, yang kedua, hasab dengan ha. Kalau nasab adalah kita anak siapa terus ke atas, silsilah orang tua dan kakek-kakek kita. Tetapi hasab artinya adalah apa karya besar nasab kita. Yang artinya bahwa kalau nasab kita memiliki karya-karya besar, itu seharusnya ada di dalam diri kita. Itu seharusnya modal itu ada pada kita. Untuk itu penting mengetahui. Maka silakan diungkap siapa nasab kita. Kita ini keturunan ayah kita ke atas seperti apa, ibu kita ke atas seperti apa karya besar nasab kita, maka kebaikan itu ada juga dalam diri kita. Mari kita pupuk karena kita punya itu, dan sampai kita tidak mengetahuinya. Kalau hari ini kita mencoba untuk mengetahui bakat seseorang, mengetahui keahlian seseorang, nasab salah satunya. Cara yang paling mudah untuk membantu mengetahui apa keistimewaan dia sesungguhnya. Dan Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala bernasab Quraisy, tidak diragukan lagi. Ini nasab besar, nasab mulia, bahkan dekat dengan nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diajarlah pindah oleh sang bunda agar tidak putus nasabnya. Penting, perhatikan sekali lagi, jangan sampai putus nasab. Begitu sampai di Mekah, sang ibu mulai melakukan strategi-strategi. Ibunya sadar, kalau hanya bersama dirinya, yang terjadi adalah bahwa seorang Syafi'i tidak akan menjadi siapa-siapa. Muhammad bin Idris yang biasa. Tapi lihat karya ibu, bahwa akhirnya menjadi orang yang namanya terukir hingga akhir zaman dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang dengan ilmu yang memenuhi bumi, orang dengan kemampuan otak yang disebutkan oleh muridnya, kalau ditimbang kecerdasan otaknya Asy-Syafi'i dengan kecerdasan manusia separuh bumi ini, maka lebih hebat kecerdasan Syafi'i. Orang luar biasa kecerdasannya. Bahkan kalimat berikutnya, sang muridnya mengatakan, kalau Asy-Syafi'i berasal dari Bani Israel, maka pasti Asy-Syafi'i orang penting di Bani Israel. Ya, artinya bahwa ini orang sungguh sangat luar biasa. Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dengan ibunya dipindahkan ke Mekah. Di Mekah kita tahu saat itu Mekah adalah pusat peradaban. Ada Mekah Hijaz secara umum, Mekah Madinah adalah salah satu pusat peradaban. Maka di sanalah Asy-Syafi'i didudukan di Masjidil Haram bersama para ulama, pusat ilmu, belajar ilmu. Dan dalam Islam selalu Anda boleh baca di sejarah orang-orang besar manapun, apapun keahlian mereka,
mereka akan selalu memulai dengan Al-Quran. Selalu, karena kita muslim. Kebesaran Islam ketika dekat dengan Al-Quran. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mulai menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran. Menghafal Al-Quran penting, ya, sangat penting. Orang-orang besar selalu memulai dengan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Maka Asy-Syafi'i ketika sudah mulai menghafal Al-Quran, duduk di majelis ilmu bersama para ahli Al-Quran dan menyelesaikan hafalan Al-Qurannya 30 juz di usia 7 tahun. 7 tahun selesai. Setelah selesai Al-Quran dan urutannya selalu begitu, mulailah dia menghafal hadis Nabi SAW. Dia terus belajar, dan di saat itu ada kitab hadis yang menjadi perbincangan di seantero negeri muslimin, yaitu kitab Al-Muwatta karya Imam Malik rahimahullah ta'ala, yang Imam Malik masih hidup saat itu di Madinah. Kurang lebih ada 7.000 riwayat dalam kitab itu. Dan Imam Syafi'i disebutkan di usia beliau 10 tahun sudah menyelesaikan hafalan hadis 7.000 riwayat. Sangat cerdas. Setelah itu ibunya cerdas. Al-Quran sudah selesai menghafal, Al-Hadis juga selesai menghafal. Maka Syafi'i berikutnya harus belajar bahasa, kekuatan bahasa. Tidak ada orang besar yang lemah lisannya. Bahkan Rasul sendiri, Rasul Nabi Muhammad SAW, ketika beliau mengatakan utitu jawami al-kalim, aku diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala bahasa yang singkat, padat, tapi maknanya luas dan dalam. Untuk itu bahasa sangat penting. Maka dia bermula dari bahasa Al-Quranul Karim, karena dia juga bahasa kaumnya adalah bahasa Arab, sekaligus juga adalah bahasa Islam, bahasa syariat itu bahasa Arab. Maka pergilah dia, ini semua karya ibunya, semua dihantar oleh ibunya, dan nanti sampailah dia di satu suku yang bernama suku Hudzail. Dan suku Hudzail adalah suku yang disebut sebagai min afsahil Arab, sebagai suku yang dikenal di antara suku Arab yang paling fasih dalam berbahasa. Maka tidak aneh kalau Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala bukan hanya ahli fikih, ahli hadis, ahli Quran, tapi juga ahli bahasa, juga sastrawan. Bahkan beliau punya Diwan Asy-Syafi'i, yaitu kumpulan syair-syair Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Cukuplah sudah, lengkap dia di Bani Hudzail, kemudian dia kembali ke Mekah. Sampailah di kota Mekah. Begitu sampai dia di kota Mekah, maka dia asyik menikmati sastra. Dia menikmati syair-syair. Dia sering membacakan syair. Bahkan dalam dia berjalan di sepanjang kota Mekah, dia membaca syair. Bahkan seorang diri dia melenggang, mulutnya juga bergumam dengan syair. Sampailah sebuah peristiwa. Yang peristiwa inilah yang mengawali seluruh perubahan hidup Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Yaitu ketika suatu hari dia berjalan di Mekah, kemudian dia sedang mendendangkan syair seorang diri. Ternyata tanpa dia sadari di belakang ada seorang katib. Katib adalah seorang penulis, dia penulis ilmu yang memukul Syafi'i. Di belakang dipukullah Syafi'i itu, kemudian mengatakan, begitu dipukul kaget, Syafi'i menengok. Begitu menengok, kemudian orang itu mengatakan, orang seperti kami akan jatuh wibawanya kalau hanya punya keahlian seperti ini. Mengapa kau tidak belajar di fikih? Artinya sebagai seorang penulis ilmu, beliau bisa merasakan bahwa ini anak punya bakat ilmu. Mengapa hanya menghabiskan waktu untuk syair? Maka ini pelajaran juga mahal. Bacalah potensi Anda, bacalah potensi generasi Anda, yang setelah itu kemudian silahkan difikirkan bahwa kalau yang punya kemampuan untuk menampung yang lebih besar, mengapa ngambil yang kecil? Kalau Anda dianugerahi Allah Subhanahu wa ta'ala potensi yang besar, jangan melakukan hal yang kecil-kecil saja. Itu orang lain yang bisa melakukannya. Dan demikian, maka Asy-Syafi'i setelah hari itu dia langsung belajar dari sumber ahli ilmu, yaitu Qadhi Makkah, hakimnya Makkah. Dan saat itu tidak diangkat sebagai hakim kecuali ulama besar, yaitu ulama besar yang bernama Muslim bin Al-Walid Az-Zanji rahimahullah ta'ala. Langsung belajar dari sumber ilmu yang paling utama untuk belajar ilmu fikih dan yang lain. Di usia Asy-Syafi'i 15 tahun kurang lebih, sang guru Muslim Az-Zanji yang adalah merupakan Qadhi Makkah, hakimnya Makkah, beliau berkata, kalimatnya merupakan sebuah kesaksian yang menunjukkan bahwa Syafi'i bukan orang yang sederhana, bukan penuntut ilmu biasa. Az-Zanji mengatakan bahwa
sekarang nak sudah waktunya kau boleh berfatwa, umur 15 tahun. Artinya bahwa usia 15 tahun sudah mampu berfatwa, yang memberikan kesaksian adalah Muslim Az-Zanji, lama besar di zamannya. Itu menunjukkan hal yang tidak sederhana untuk masalah ilmu. Asy-Syafi'i yang baru 15 tahun. 15 tahun, mufti, menjadi seorang yang sudah boleh memberikan fatwa. Hari ini di mana? Carikan di mana, dan bayangkan hari ini para ulama kita yang memberikan fatwa, berapa usia mereka? Asy-Syafi'i 15 tahun sudah layak duduk di majelis fatwa. Tetapi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala tidak mau berhenti di situ. Bayangkan, yang sudah layak saja tidak mau berhenti di situ. Anehnya hari ini adalah kalau kita bahkan tidak layak tapi sudah berhenti, atau bahkan yang layak kemudian berhenti, itu menjadi musibah sebuah ilmu, bahwa orang berhenti belajar. Itu musibah sebuah ilmu. Syafi'i rahimahullah ta'ala setelah mendapatkan kesaksian dari Muslim Az-Zanji bahwa dia adalah orang yang layak itu, maka selepas usia 15 tahun, kurang lebih menjelang nanti usia 20 tahun, dia Asy-Syafi'i memiliki tekad untuk belajar dari orang yang ilmunya paling terkenal di zaman itu, yaitu Imam Malik rahimahullahu ta'ala, imam dari hijrah yang tinggal di kota Madinah. تفكر في الرحيل عن مكة يا شافعي؟ أتعرفين يا أمي، وددت لو أذهب إلى المدينة المنورة لآخذ العلم عن صاحب الموطأ مالك بن أنس إمام دار الهجرة. Dan Asy-Syafi'i adalah salah satu murid hebat Imam Malik rahimahullah ta'ala. Asy-Syafi'i adalah salah satu produk hebat dari majelis ilmunya Imam Malik di Masjid Nabawi. Kehebatan Imam Malik terlihat dari seorang lahirnya seorang Syafi'i, dan kita melihat, kita harus tahu bahwa inilah corak majelis ilmu di zaman kebesaran Islam. Seorang guru yang hebat melahirkan murid yang hebat, bahkan di beberapa wilayah lebih hebat daripada gurunya. Pertemuan pertama Asy-Syafi'i dengan Imam Malik rahimahullah ta'ala, ada sebuah kisah yang sangat menarik buat kita semuanya. Asy-Syafi'i ketika mau berangkat dari Mekah, dia sempat menemui wali Mekah, yaitu pemimpinnya Mekah. Pemerintahan Mekah dipimpin oleh seseorang, dan Syafi'i menemuinya. Apa tujuan dia menemui? Tujuannya adalah meminta rekomendasi dari sang pemimpin Mekah agar dibuatkan surat supaya bisa menjadi muridnya Imam Malik di Madinah. Kemudian surat itu dia dapat, dia berangkat ke Madinah. Dan sekali lagi, semua ini tidak lepas dari karya ibunya. Ibu tidak lepas di sini. Di sini inilah hebatnya ibunya Imam Syafi'i. Kalau kita melihat Asy-Syafi'i dengan semua karya besar, dengan semua amal besarnya, dengan semua ilmu hebatnya itu, maka pahala itu terus mengalir pada ibunya. Terus mengalir pada ibunya, karena ini semua karya ibunya. Maka saya kira cukuplah seorang ibu berbangga bahwa dia melahirkan anak-anak sehebat Syafi'i. Dia akan bahagia di dunia hingga di akhirat nanti. Syafi'i rahimahullah ta'ala berangkat ke Madinah. Yang ditemui saat itu adalah langsung wali Madinah, di pemimpin kota Madinah, untuk menyampaikan surat rekomendasi dari pemimpin Mekah ke pemimpin Madinah. Cuma satu tujuannya. Tujuannya adalah agar Asy-Syafi'i diterima menjadi muridnya Malik. Begitu dibaca oleh pemimpin Madinah, surat pemimpin Mekah itu, pemimpin Madinah mengatakan, kamu ini mau menjatuhkan saya di hadapan Malik. Mengapa kalimat itu keluarkan? Karena semua pemimpin saat itu, jangankan hanya pemimpin Madinah atau pemimpin Mekah, bahkan khalifah tertinggi di Baghdad sekalipun, begitu bertemu dengan Imam Malik, mereka semua merasa bahwa begitu wibawanya seorang Malik, bahwa Imam Malik tidak pernah bisa dibeli dengan harta. Maka itulah yang membuat para pemimpin ini sangat segan, dan mereka sangat hormat kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Tapi kemudian diantarlah sampai ke rumahnya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dan ketika diantar ke rumah Imam Malik Asy-Syafi'i ini, waktu mengetuk pintu rumah Imam Malik, yang keluar adalah pembantunya. Pembantunya mengatakan bahwa kalau Anda punya pertanyaan, silahkan ditulis, nanti akan dijawab.
kemudian mengatakan bahwa tidak, ini bukan pertanyaan. Kami ingin bertemu dengan Imam Malik karena ada yang anak muda yang mau belajar, dia dari Mekah dan ini adalah rekomendasi dari pemimpin Mekah. Kemudian disiapkanlah tempat duduk dan kemudian Imam Malik keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu keluar setelah Syafi'i tahu persis wibawanya, cahaya yang terpancar dari wajahnya, seorang ahli ilmu, ahli ibadah, sangat terlihat sekali. Begitu disodorkan surat kepada Imam Malik kemudian membacanya, kemudian dia buang surat itu, kemudian dia mengatakan, apakah ilmu Rasulullah didapat dengan cara seperti ini, dengan cara rekomendasi pemimpin begini? Tidak begini didapat. Namun tekad besarnya berguru pada sang imam memberinya jalan bergabung dengan para murid Imam Malik di Masjid Nabawi. Kesolehan dan kecintaannya terhadap ilmu yang begitu dalam, serta kecerdasannya yang di atas rata-rata menarik perhatian sang guru. Apalagi Syafi'i hafal luar kepala seluruh isi kitab karangan gurunya. Tak heran jika Syafi'i mendapat perhatian khusus dari sang guru Imam Malik. بسبب كلمات في كتاب الله لم أعرف معناها. أية كلمة تقصد؟ يقول تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. سورة الشمس. نعم يا إمام. ما معنى كلمة دساها؟ ما صادفتني هذه الكلمة قط. وأنا كذلك. هل تأذن لي يا إمام أن أتغيب لبعض الوقت؟ وأين تذهب؟ أبحث عن أصل هذه الكلمة ومعناها. لو أن بي قوة لفعلت مثلك. وأين تنوي البحث؟ أرحل إلى مضارب هذيل في البادية، فهم أعلم الناس بلغة العرب. على بركة الله. Syafi'i benar-benar pelajari yang cerdas dan rajin. Ia rela berkelana berbulan-bulan demi memuaskan hasrat ilmu pengetahuan yang tak ia temukan jawabannya, sekalipun hanya satu kata dalam Al-Quran. Pada tahun 179 Hijriah, Imam Malik, guru tercinta Syafi'i, meninggal dunia. Sejak itu, Syafi'i muda mulai berkelana ke negeri-negeri Islam, belajar dan berdiskusi dengan para ulama di Mekah, Yaman, Persia, dan Baghdad, menjemput kebesarannya.